warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji kinerja, perkenalkan nama Heru Susilo, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Malang dengan NIM 2331197152223. Hari ini Senin 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan tema peran organisme tanah pada SMP Negeri 4 Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Mohon kritik dan saran dari Bapak Ibu penguji UKIN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum pelajaran saya mulai, terlebih dahulu silakan untuk salah satu memimpin doa, menyiapkan cukup duduk di sini aja. Silakan Mas Yuda. Mulai. Tidak masuk ada Fargan, terus siapa lagi yang masuk? Fikri, terus Muhammad Yasin, Januar. Ada 4 anak ya.
Kita doakan yang masih sakit ntar bisa cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Untuk menginjak acara inti, yaitu pelajaran ini yang ingin saya sampaikan adalah mata pelajaran yang sangat luar biasa sekali dan mungkin akan menyenangkan. Yang mana pelajaran yang ingin saya ajarkan materi berikutnya yaitu mengenai peranan organisme tanah, ya, peranan tanah. Ini kalian bisa lihat peranan organisme tanah. Materi ini materi yang sangat luar biasa sekali dan menyenangkan yang perlu kalian pelajari, di mana materi ini itu berkaitan langsung dengan kalian, di mana di kehidupan kalian, yang di mana Pak Guru, yang contohnya adalah yang sering kalian lihat. Mungkin kalian belum tahu di dalam tanah itu apa saja. Itu akan saya sampaikan materi pada bab ini. Tapi sebelum kita menginjak materi ini, materi sebelumnya masih ingat ya? Materi sebelumnya yaitu bioteknologi. Nah, ada berapa bioteknologi itu? Ada 2. Ya, 1 bioteknologi konvensional, yang kedua bioteknologi modern. Masih ingat ya? Pengertiannya sudah kemarin disampaikan ya. Bioteknologi konvensional itu bagaimana, bioteknologi modern itu yang bagaimana, kemarin sudah kalian pelajari. Dan kemarin kayaknya sudah membuat suatu produk ya, yaitu pembuatan tape, terus apa lagi? Tempe, terus yogurt, terus satunya tape ketan. Dan kemarin sudah kamu rasakan hasilnya. Itu buatan kamu sendiri, rasanya ada yang ya sudah kamu rasakan. Untuk materi selanjutnya, tapi sebelum kalian melangkah ke bab ini, marilah kita adakan kuis. Ya, kalian mengerjakan soal sebagai tes awal. Kalian itu mengerjakan soal tes pretest yang akan dilaksanakan. Ntar kalian bawa HP, yang bawa HP silakan dikeluarkan. Ntar saya kirimkan linknya, silakan kalian kerjakan. Ya, pretest awal. Silakan untuk buka HP-nya. Saya kirimkan linknya. Tolong dikerjakan, ada 20 soal. Saya kirim ke grup ya. Tinggal kalian klik, terus kita masukkan kodenya. Ada kodenya, ingat. Ada kodenya. Kalau kalian nggak masukkan kode, terus dikasih nama ya, jangan lupa. Baiklah, tadi kalian sudah pretest awal. Tes awalnya sudah kamu laksanakan, ternyata nilainya masih 60 ya Rizka ya. Iqbal juga masih 70. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu peran organisme tanah. Saya sampaikan dulu untuk tujuannya. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah, kamu lihat, bisa lihat di depan. Tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama adalah melalui observasi peserta didik dapat menginformasikan mengidentifikasi berbagai sampah dengan tepat sesuai dengan literatur. Terus yang kedua adalah melalui observasi peserta didik dapat menyebutkan beberapa organisme tanah dengan benar berdasarkan literatur. Yang ketiga, melalui pendidikan peserta didik dapat menganalisis manfaat sampah organik untuk kesuburan tanah dengan tepat berdasarkan buku ajar. 4. Melalui kajian literatur dan sumber lain, peserta didik dapat menemukan peran organisme tanah bagi kesuburan tanah dengan tepat. Yang kelima, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis tentang
peranan organisme tanah melalui presentasi dengan baik. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan sedikit materi. Adakah dari kalian yang namanya tanah kalian kenal ya? Kenal nggak? Kenal. Di sini tuh banyak tanah yang kita injak juga tanah, ya, bumi kita. Ada yang tahu fungsi tanah sendiri untuk apa? Jom. Fungsi tanah sebelum saya bahas lebih jauh. Fungsi tanah. Tanah fungsinya buat apa? Jom. Ngacung nggak apa-apa. Ngacung. Siapa? Fungsi tanah. Fungsi tanah. Masa nggak ada yang tahu sih? Apa dan? Untuk tempat hidup suatu tanaman, ya enggak? Ya, kita lihat pohon-pohon yang ada di samping itu, ya, itu dilihat, itu adalah tempat hidup tanaman. Yang mana tentu kalian sudah melihat bahwa di dalam tanah itu banyak kandungan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh apa? Oleh tanaman. Kenapa tanaman bisa hidup? Ya karena dia dapat unsur hara atau unsur makanan yang dari tanah tersebut. Di dalam tanah itu ada berbagai macam organisme atau hewan yang hidup. Salah satu contohnya apa? Cacing. Cacing yang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Yang tadinya tanahnya menjadi apa? Keras ya, dia bisa menjadi gembur atau benyek. Ya, selain cacing ada apa lagi di dalam tanah itu? Ada jangkrik. Terus apa lagi? Jamur. Apa lagi di dalam tanah? Ada berbagai macam organisme. Baiklah, untuk biar kalian lebih semangat lagi. Masih semangat gak? Masih semangat gak? Kita lakukan ice breaking biar semangat. Tepuk semangat. 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 Lagi, satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke. Udah semangat ya? Semangat ya? Harus semangat. Sekarang saya kasih gambar. Kalau menurut kalian cari permasalahannya. Buat pertanyaan dari gambar yang saya ini. Ini ada gambar satu. Nah, kalau menurut kalian gambar yang saya tampilkan ini kira-kira tanah itu misalkan buat menanam sesuatu tumbuhan, kira-kira itu bisa nggak? Atau tanah itu dikatakan tanah subur atau enggak itu? Menurut kalian gambar itu? Ayo, gambar dari gambar itu. Apa yang kamu peroleh coba? Tanah batu. Dibandingkan dengan gambar ini, kalau ini menurut kalian itu apa yang bisa kalian peroleh dari gambar ini? Pertanyaan yang kamu peroleh. Apakah menurut kalian tanah ini misalnya buat tanam padi itu menurut kalian itu tanah subur atau tidak? Tidak. Ya, kenapa nggak subur? Karena banyak bebatuan. Terus kalau nanti kering, termasuk organik apa nggak organik? Ini jelas tanah tandus mas. Jelas kalau misalnya buat tidak buat tanam itu nggak bakalan subur. Kalau perhatikan gambar yang kedua ini,
Berarti kamu bisa membedakan antara tanah yang subur dan tidak subur. Kalau yang subur itu contohnya apa? Warnanya coklat. Nah, cung. Yo, cung. Gak apa-apa, cung. Maju gak apa-apa. Ciri tanah yang subur. Gak apa-apa, apa? Yo, saya kasih satu contoh. Tanah yang subur adalah tanah yang tidak keras, yang mengandung humus. Humus itu salah satu contohnya. Terus apa lagi? Yo. Oh, tanahnya katanya tidak menggumpal Pak Guru, ya, lembek. Terus apa lagi? Bagus. Terus apa lagi? Selain itu, ayo. Banyak mengandung hewan, biasanya cacingnya itu banyak. Kalau kita bongkar, itu cacingnya banyak. Karena dengan cacing itu sangat dibutuhkan oleh tanah. Dengan cacingnya banyak itu, tanah itu menjadi gembur, ya, sehingga tanah itu banyak mengandung unsur hara. Kalau misalnya buat tanaman atau media tanam suatu tanaman itu akan menjadi subur. Bisa membedakan ya? Bisa membedakan? Ya, bisa. Di dalam tanah ada apa saja tadi? Cacing, jangkrik, jamur, yang biasa terbang kalau sudah besar, laron. Laron asalnya dari mana? Dari laron dari apa itu? Laron udah terbang itu laron. Kalau anaknya itu yang belum terbang namanya apa? Rayap, betul. Karena rayap kita tahu rayap itu hidupnya di dalam tanah. Betul nggak? Nah, saya pernah melihat pada rayap itu, saya pernah membongkar di dalam tanah itu ada gunungan tanah itu. Saya penasaran. Akhirnya saya bongkar. Ternyata di dalam itu hiduplah segerombolan rayap yang sangat banyak sekali. Dia hidupnya berkoloni, berkumpul, koloni ini bareng-bareng. Dia bekerja sama mencari makanan di situ tadi, bawa ke situ. Dan dia juga sama seperti tawon ya, mempunyai seorang ratu. Terus selain itu semut masuk nggak? Semut masuk nggak? Masuk. Terus sekarang kalau gambar ini, kalau gambar ini menurut kalian itu gambar apa? Kalau gambar ini, saya sungguh bisa menunjukkan. Dari gambar ini yang saya tampilkan, apa menurut kalian itu gambar apa? Ya, Rizka coba. Dia sedang memilah sampah. Oh, ibu-ibu yang sedang memilah sampah. Memilah sampah yang bagaimana menurut kalian? Organik dan anorganik. Kalau saya tanya, sing organik itu sama yang kayak gimana? Cung. Yang organik itu sama yang bagaimana? Ngacung dulu. Gak apa-apa ngacung. Cung. Gak usah takut. Cung. Yuk. Jangan takut salah. Ayo. Cung. Coba Rahman. Regina. Yang sampah yang organik itu sampah yang bagaimana? Sampah yang bisa diuraikan. Betul. Tepuk tangannya mana? Betul. Sampah organik itu sampah yang
daun kering, sisa-sisa sayuran. Baik, di situ ada bekas kulit pisang, itu bisa diuraikan, dia itu dipilah-pilah. Dibilangkan mana yang organik, yang mana yang anorganik. Sekarang saya tanya, kalau yang anorganik itu sampah yang bagaimana? Cung, ngacung dulu. Anorganik sampah yang bagaimana, Edar? Cung dulu. Sampah yang tidak dapat diuraikan, betul bukan? Itu sampah anorganik. Contohnya apa? Plastik, botol yang terbuat dari atom. Apalagi selain itu, kaca termasuk pecahan kaca. Itu tidak bisa diuraikan. Kenapa nggak bisa diuraikan itu? Apa cirinya? Kalau tidak bisa diuraikan, maksudnya kalau misalnya kalian buang tok, kalau dibuang itu di dalam tanah terkubur dengan tanah itu seperti plastik, atom dan sebagainya itu tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di tanah. Dipendam sampai 1 bulan, 2 bulan ya tetap aja nggak bisa diuraikan, masih utuh. Itu salah satu pengertian dari sampah anorganik. Beda kalau sampah sing organik yang bisa diuraikan, salah satu contohnya adalah daun atau sisa-sisa sayur. Apakah itu sisa-sisa sayur itu bisa buat pupuk? Bisa? Bisa. Bisa Pak? Bisa. Karena itu bisa di Pelajaran selanjutnya yang kalian lebih jelas, saya mempunyai permasalahan yang mana kalian membuat atau permasalahan itu kita pecahkan bersama-sama. Biar permasalahannya apa? Permasalahannya adalah kalian tak membuat pupuk kompos alami yang terbuat dari medianya tanah yang kemarin sudah kalian bawa ya. Sudah bawa ya? Tanah, terus apa lagi? Daun kering, terus pepak pisang. Silakan kalian praktekkan. Terus cari permasalahannya itu apa yang kalian korek dari itu. Silakan coba kalian buat pupuk sederhana. Bahannya sudah siapkan semuanya, seluruh turun ke depan, bawa ke depan, berkelompok sini, bawa ke depan semuanya, lalunya ke sini, ya, lalu sini, lalunya, terus, silakan masing-masing kelompok membuat, dibuat di sini semuanya ke sini, bukan berkelompok, timbanya sudah ya, silakan bukan, silakan buat. Biar itu enggak tanahnya di itu kan. Itu daunnya, tanahnya daunnya. Jalannya banyak. Betulin nih Pak. Mati terus ya. Biar terjadi pembusukan. Ini mati nilai kalian. Sampaikan cara pembuatan pupuk kompos ya, dengan bahannya ada 3 yang kita gunakan. Yang pertama adalah tanah, media tanah, terus yang kedua adalah pelepah pisang, yang ketiga adalah daun kering yang kita ambil daun keringnya itu dari mangga ya, pohon mangga, kita kering, kita aduk, tadi sudah kalian aduk, kita kalian tutup. Kalian setelah 5 atau 4 hari kalian tak lihat, dibuka lagi. Kalau misalnya masih kering, kasih air atas, kita tutup lagi. Ini membutuhkan proses kurang lebih 2 atau 3 bulan. 2 bulan lah. Ini setelah 2 bulan baru kita ada proses pembusukan yang dibantu oleh dekomposer. Ya, ntar di situ bisa dijadikan pupuk atau sebagai media untuk penanaman tanaman. Itu sangat subur sekali. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian saya kasih lembar kerja peserta didik atau LKPD. Silakan kalian isikan, terus ntar kalian presentasi
lanjutkan ke depan. Kemarin sudah dibuat kelompoknya ya. Silakan kalian tinggal ngambil lembar LKPD-nya ke saya. Satu kelompok maju satu orang, 4 aja. Biar lebih jelas. Nih, yang belum. Depan satu. Tadi sudah. Untuk materinya bisa kalian lihat di linknya ya. Materi ajarnya sudah ada di buku sama di link. Jaro. Satunya si siapa? Si Fatimah. Fatimah udah. Regina, aduh. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Apa yang dari situ itu dikerjakan. Di kelompokkan nggak apa-apa. Kelompokkan. Ini kelompoknya siapa? Ini kelompokkan. Biar enak kerjanya. Silakan. Karena apa? Penilaiannya itu saya lakukan dalam penilaian kalian kerjasama dengan temannya, kalian melakukan apa presentasi dan juga kalian masuk gotong royong. Di situ nanti saya nilai kerjasama. Ya. Buat itu ya kayak bapak. Ini kan berarti gaul, ini plastik, botol plastik berarti ini tidak. Bisa di silakan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Karis berdasarkan Kelompoknya sedepan dulu namanya. Yang kenceng. Nama saya Syahda, saya dari kalian dikasih sama makna yang memiliki potensi dalam tatanan tanda yang bisa diuraikan menurut kalian beberapa lembaga apa tersebut Kurang keras. antara dua minggu Terus 5. Alat jadwalan apa saja yang kalian butuhkan dalam menghasilkan sampah tersebut dikubur dalam tanah selama 2 minggu, lalu dibongkar. Hasil tersebut bisa dijadikan pupuk kompos. Tuliskan langkah-langkah yang kalian lakukan. 1. Mengumpulkan sampah. 2. Proses pencahayaan. 3. Proses pendiaman. 4. Tutup rapat.
Silakan, ya Mas Wi, silakan tanyanya apa? Alat dan bahannya untuk pembuatan pupuk kompos. Alat bahannya dan alat bahannya apa saja? Apa? Cangkok. Alat dan bahannya. Alatnya apa? Alat dan bahannya apa? Pacul. Terus pacul buat apa? Buat cangkul gali. Terus apa lagi? Stop. Ya. Terus apa lagi? Sudah cukup. Iya. Gimana Mas Pi? Sudah puas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ngacung? Mas Pi? Siapa lagi? Jom? Sudah cukup? Yang mau ditanyakan? Ya Mas Idar? Mengapa sampah yang berupa bahan organik sulit terurai? Mengapa? Mengapa sampah yang berupa bahan organik sulit terurai? Mengapa sampah anorganik itu sulit terurai? Silakan tuh. Siapa yang bisa jawab? Kelompok yang lain barangkali ada yang bisa jawab. Kenapa sampah anorganik itu tidak bisa diuraikan? Karena bahannya terbuat dari plastik, katanya. Ya, Aren. Karena bahannya terbuat dari plastik, makanya sukar di. Cukup? Cukup? Silakan kalian tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikenal tadi teman-teman kalian sudah memperhatikan hasil pengamatan dan LKPD yang tadi disebutkan. Yang intinya satu, dalam suatu tanah itu banyak sekali hewan yang hidup di dalam tanah itu. Yang mana tanah itu juga mempunyai beberapa lapisan. Ya. Kalian waktu apa sih tujuan petani? Saya tanya, apa tujuan petani mencangkul tanah itu? Tujuannya apa? Ada yang bisa jawab? Mengolah tanah biar gembur atau subur. Kenapa nggak bisa? Itu aja. Ya, demikianlah tadi. Silakan untuk merefleksi apa yang kalian peroleh dari materi ini, pembelajaran ini. Silakan untuk merefleksi 1-2 orang untuk memberikan gambaran refleksi. Silakan. Oh iya, tepuk tangan. Jadi katanya Mbak Regina itu, saya sangat senang dengan pembelajaran model PBL karena saya bisa materi peranan tanah ya, dan tanah saya bisa paham, bisa membedakan mana sampah organik dan sampah anorganik. Ya. Berikutnya siapa lagi? Saya menjadi paham dengan perbedaan sampah organik dan anorganik. Ya, saya menjadi paham membedakan antara sampah organik dan sampah anorganik. Tepuk tangannya mana? Ya, demikianlah tadi pelajaran hari ini ya, pelajaran yang mana judulnya adalah peran organisme tanah yang sudah kalian pelajari. Sudah kalian pelajari tadi kurang lebih 2 kali 40 menit. Kiranya itu saja untuk menutup pembelajaran hari ini. Saya cukupkan sekian. Tadi refleksi sudah. Saya akhiri.
Untuk materi berikutnya, ntar kalian melanjutkan materi mengenai listrik statis. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk hari ini, materi pelajaran hari ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar setelah pelajaran selesai, kalian sampaikan salam saya kepada kedua orang tua kalian. Ya. Kalian hati-hati di jalan. Saya tutup pelajaran hari ini. Tolong untuk materinya biar lebih jelas, materinya bisa dibuka di link. Ntar saya kasihkan linknya, materinya dipelajari. Ya. Yang belum mengerjakan itu minggu depan terulangan ya. Mengerjakan itu berarti ntar kalian bisa kerjakan di link. Tesnya, prosesnya silakan. Sebelum kalian itu prosesnya itu juga dikerjakan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.